Oke, cek 1 2 3 teman-teman, apakah suara saya bisa didengar? Ada, Pak. Ada ya, oke siap. Thank you, thank you. Ya, sudah diinfokan ke teman-teman yang lain ya. Sudah bisa segera mulai. Kalau misalkan memang suara saya hilang, nanti bisa tolong diinfokan ya. Iya, Pak. Oke, cek sekali lagi suara saya masuk teman-teman. Masuk, Pak. Siap. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sebagai manusia memanjatkan doa ya pada Sang Pencipta, Tuhan kita, pimpinan agung tertinggi gitu ya, untuk bisa membimbing kita dalam setiap melakukan kegiatan, aktivitas baik, aktivitas pembelajaran maupun aktivitas lain sebagainya. Nah, izinkan saya untuk memimpin perkuliahan hari ini dan memimpin doa di pagi hari ini. Berdoa saya pimpin menggunakan agama muslim dengan tata cara muslim. Bila teman-teman berada di luar agama muslim atau bisa disebut dengan muslim, bisa menggunakan tata cara ibadah dan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas normalisasi data nih Mas Bro. Bentar, saya share dulu materinya. Sudah tampak? Ada. Oke. Jadi gini, dalam kita merancang sebuah basis data, teman-teman, tentunya kita akan menemukan berbagai macam case dan kasus ya. Kasus baik itu dalam bentuk data yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah basis datanya, ataupun data-data yang tidak sesuai ataupun yang belum sesuai dengan keinginan pengguna ya, atau kebutuhan pengguna atau kebutuhan dari bisnis itu sendiri. Nah, dengan adanya normalisasi data ini, kita ini akan diarahkan ya, kita akan diarahkan sesuai dengan kaidah normalisasi data untuk menghasilkan kualitas data yang baik, sehingga data tersebut berubah ya, yang dari ibaratnya tidak terstruktur menjadi terstruktur, sehingga nanti kualitas datanya baik. Kita akan lihat. Nah, jadi ada yang mengatakan gini, dalam analogi sebuah gambar itu ya, memang bisa mewakili ribuan kata-kata, tetapi ia memerlukan 3000 kali lebih banyak ruang di dalam penyimpanan diksi. Contohnya begini, ketika teman-teman melihat suatu data gambar, gambar itu berupa grafik, alur. Nah, teman-teman akan mudah tuh melakukan persepsi bahwasanya data ini seperti ini, alirannya begini, dan flow datanya begini. Tapi teman yang lain ya, itu berpersepsi berbeda. Jadi untuk bisa menyatukan untuk bisa menyatukan persepsi yang dari begitu banyaknya persepsi dalam sebuah tim, maka diperlukannya suatu normalisasi data, teman-teman. Jadi agar data itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna ataupun user bisnis ya. Nah, sebentar. Nah, dalam merancang sebuah basis data ya, itu bisa melakukan berbagai cara nih teman-teman. Jadi cara yang pertama, kita mesti harus mengumpulkan kebutuhan user ya, kebutuhan pengguna, yaitu dengan melakukan requirement secara baik, melakukan penggalian data, meminta data-data fisik, ataupun kita menggali secara interview ya, menggali ke narasumber secara interview, atau juga bisa teman-teman langsung membuatkan model IR-nya setelah teman-teman mendapatkan bahan-bahan yang dirasa cukup untuk membuatkan suatu konsep ya, konsep IR gitu ya. Nah, teman-teman langsung eksekusi membuat IR. Nah, model IR ini ya,
itu nanti teman-teman bisa langsung kembangkan berdasarkan kebutuhannya gitu. Jadi pertama rekrutmen awal kita coba komunikasi kepada si calon pengguna ya, si user gitu, ataupun user bisnis dalam organisasi. Nah, kita langsung eksekusi membuat IR modelnya. Setelah IR modelnya sudah kegambar kurang lebihnya, kita langsung kembangkan berdasarkan kebutuhan dari user secara spesifikasi ya. Nah, kemudian setelah kita kembangkan dalam bentuk model IR, nah kemudian kita bisa menerapkan normalisasinya ya terhadap struktur tabel tadi. Nah, hampir rata-rata model IR itu bentuknya sudah kumpulan tabel ya, model IR. Berbeda dengan IRD ya. Kalau IRD itu nanti diagram yang dilihatnya gitu. Nah, di sini bisa dijelaskan, normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambigu data itu bisa dihilangkan. Kemudian tahap dalam pembuatan normalisasi itu biasanya dimulai dari 1 NF hingga 5 NF ya. Nah, NF itu apa sih? Normal form ya, normal form. Nah, kemudian biasanya gitu ya, pada tingkatan 3 NF saja sudah dirasa cukup ya, jadi tidak perlu dikembangkan hingga proses ke tahap 4 NF ataupun 5 NF. Jadi pada tahap 1, 2, 3, nah itu sebenarnya sudah cukup ya, sudah cukup. Jadi sudah cukup memadai dan bisa menghasilkan tabel-tabel ataupun yang berisikan datanya sudah berkualitas baik. Jadi dalam proses normalisasi data itu sebenarnya ada 5 ya, sesuai tingkatannya. Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi pada proses pelaksanaannya secara umum dan berbagai referensi itu menyatakan banyak kasus yang diselesaikan ya ketika proses normalisasi itu hanya sampai di tahap ketiga karena sudah dirasa cukup ya, sudah dirasa cukup. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan ambigu itu kan? Nah, jadi secara harfiahnya ya ambigu itu bermakna lebih dari satu tentunya. Sehingga dari lebih dari satu opsi itu kadang-kadang membuat kita atau membuat pikiran kita itu menimbulkan suatu keraguan ya, suatu keraguan, kekaburan gitu kan, ataupun ketidakjelasan akan sesuatu hal. Nah, jadi dengan dihilangkannya ambigu, maka kita akan bisa mempunyai keteguhan ya, ibaratnya kalau misalnya manusia keteguhan hati, kalau misalnya cara pola pikir kita bisa menetapkan gitu ya posisinya. Nah, mengapa harus dilakukan normalisasi gitu kan, pasti timbul pertanyaannya seperti itu. Nah, pertama ya, yaitu untuk mengoptimalisasi struktur dari sebuah tabel, kemudian untuk meningkatkan kecepatan dalam pengaksesan suatu data, kemudian menghilangkan pemasukan data yang sifatnya sama, jadi berulang, kemudian mengurangi redundansi ya, lebih efisien dalam penggunaan media penyimpanan tentunya karena dengan sifatnya normalisasi maka media penyimpanan itu akan semakin kecil, kemudian menghindari anomali ya, dan meningkatkan integritas data. Nah, di sini keluar istilah anomali. Jadi apa sih yang disebut dengan anomali gitu ya? Jadi anomali itu proses pada sebuah basis data yang memberikan efek samping ya, yang tidak diharapkan. Misalnya begini. Misalnya terjadi suatu ketidakkonsistenan dalam sebuah data ya, atau membuat sesuatu data itu menjadi hilang ketika data lain itu masuk ataupun ketika data lain hapus. Misalnya begini, ketika teman-teman menghapus salah satu operasi pada tabel tertentu, tapi data yang di tabel lain pun ikut terhapus, padahal kita nggak memerlukan penghapusan di tabel lain gitu. Tapi dengan adanya anomali ini ya, itu bisa menyebabkan hilangnya data dari satu tabel ke tabel yang lainnya. Jadi ini harus dihindari gitu ya. Nah, dalam sebuah normalisasi konsepnya normalisasi basis data gitu ya, kita kedepannya akan sedikit menyinggung menggunakan istilah yang sudah kita ulas di pertemuan sebelumnya mengenai atribut, key ya, domain ya. Nah, tambahan barunya adalah ketergantungan fungsional ya, atau functional dependence. Nah, kita akan masuk mengenai secara umumnya dari atribut tabel itu ya. Nah, jadi
di dalam atribut tabel gitu ya, di dalam atribut tabel itu ada istilah yang menyatakan seperti atribut itu sebenarnya identik dengan pemakaian istilah kolom data. Jadi kalau teman-teman bingung memaknai atribut ya secara umum, maka teman-teman sudah patokannya atribut adalah kolom ya, kolom dalam sebuah data. Kemudian atribut itu lebih umum digunakan dalam proses perancangan ya, perancangan karena sifatnya lebih imprensif yang menunjukkan fungsi sebagai pembentuk karakteristik ya yang melekat pada sebuah tabel. Nah, kemudian ada atribut juga yang dijadikan sebagai key ya, dan key lainnya itu bisa disebut sebagai atribut deskriptif ya maupun atribut komposit dan atribut-atribut lainnya. Jadi ada istilah-istilah ataupun jenisnya ya dari si atribut ini. Jadi banyak pecahannya. Nah, seperti kita acu pada pertemuan sebelumnya, kita mempunyai beberapa tabel ya, beberapa tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Nah, agar kita mampu memahami makna dari atribut ya, teman-teman bisa buka kembali apa aja sih ya di dalam tabel mahasiswa itu. Nah, di sini diceritakan ada 4 ya, ada atribut name, kemudian ada atribut nama mahasiswa, atribut alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung dengan istilah atribut, sudah sebutkan saja ada kolom name, ada kolom nama mahasiswa, ada kolom alamat, dan ada kolom tanggal lahir. Begitu pula dengan di tabel-tabel yang lainnya ya, seperti tabel dosen, ada nama dosen dan alamat dosen, kemudian ada di dalam tabel mata kuliah, ada kode mata kuliahnya, ada matkulnya yaitu nama matkulnya gitu kan, ada SKS dan juga ada semesternya. Kemudian ada tabel nilai. Tabel nilai itu yang berisikan name ya, nama mahasiswa, kode MK, dan juga nilai. Nah, kita akan masuk ke dalam key dan atribut deskriptif nih, deskriptif. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada istilah atribut deskriptif ya, atribut deskriptif. Nah, di sini bisa dinyatakan atribut deskriptif itu ya atribut yang tidak menjadi atau tidak merupakan atau bukan merupakan dari key primer ya atau primary key ya. Contohnya pada tabel mahasiswa ya ditetapkan primary key-nya adalah name, maka atribut lainnya itu digolongkan sebagai atribut deskriptif ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian keluar istilah namanya key ya. Key itu di sini disebutkan satu ataupun gabungan dari beberapa atribut yang membedakan semua baris data row dalam tabel secara unik ya. Yang artinya jika suatu yang artinya si dalam tanda kutip key ini berarti jika suatu atribut dijadikan sebagai key, maka tidak boleh ya ada 2 atau lebih dari baris data dengan nilai yang sama untuk atribut yang sudah dijadikan dalam key. Jadi ketika dalam dalam satu tabel itu tidak boleh dipilih 2 atau lebih key ya. Jadi karena sifatnya key ini unik ya, jadi key itu bisa diambil satu atau gabungan dari beberapa atribut yang membedakan semua baris. Jadi di dalam setiap tabel itu kan pasti banyak atribut ya, tabel A, B, C kayak tadi mahasiswa, dosen itu kan tabel sebutannya. Nah, pemilihan key-nya maka di setiap tabel ya itu di dalamnya kan ada atribut ya, kolom. Nah, itu teman-teman bisa pilih salah satu yang emang sifatnya secara unik dan juga ditetapkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, di sini sudah kita ulas ya, ada beberapa macam key ya. Nah, tapi kita ulas saja yang 3. Ada super key, kemudian ada kandidat key, dan juga ada primary key. Nah, kemudian apa sih ya? Kita ulas lagi, kita ingatkan lagi masalah mengenai super key. Jadi super key itu kan dia merupakan satu atau lebih atribut ya dari kumpulan atribut yang dapat membedakan setiap baris data kemudian dalam sebuah tabel secara unik ya. Nah, apa sih yang masuk dalam super key? Nah, ini contohnya nih yang masuk dalam super key nih. Ini NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, ini merupakan bentuk dari kandidat super key
ya. Ya, ini dari super K. Nah, kemudian kita turunkan menjadi kandidat K. Berarti calon kandidat ya. Calon kandidat yang akan dijadikan sebagai calon kandidat K. Nah, kita mesti tahu dulu definisinya. Kandidat K itu merupakan kumpulan atribut tadi ya, dari NIM, nama siswa, alamat, tanggal lahir. Berarti sudah kumpulan atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik ya. Nah, itu mesti ditekankan. Sebuah kandidat K tidak boleh berisi atribut ya atau kumpulan atribut yang telah menjadi super K yang lainnya. Ya. Sebuah kandidat K ya pastilah berisikan dari super K. Tetapi ya, sebaliknya ya, ketika super K belum tentu itu adalah kandidat K. Nah, jadi kalau sudah ada istilah kandidat K, maka sudah pasti dia super K karena kan semua. Tapi ketika super K belum tentu dia itu termasuk dari kandidat K. Contohnya di tabel mahasiswa ya. Kita sebagai acuannya itu atributnya NIM ya. Dan seperti nama mahasiswa itu merupakan bentuk dari kandidat K. Karena apa? Alamatan mahasiswa dan tanggal lahir itu kan merupakan satu kesatuan dari super K ya. Dari super K, maka kita pilih satu atau dari beberapa atribut. Nah, kita tetapkan bahwasanya yang sedikit unik karena pasti akan berbeda yaitu NIM dan tanggal lahir karena sifatnya dia saling tergantung ya. Kalau ada NIM pasti ada si mahasiswanya. Nggak mungkin ada NIM tapi tidak ada mahasiswa gitu kan posisinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada istilah dari primary key. Nah, kita mesti tahu dulu nih primary key dalam sebuah tabel itu seperti apa. Jadi primary key dalam sebuah tabel itu memungkinkan adanya lebih dari satu kandidat key. Ya. Namun dari salah satu kandidat key harus dinyatakan atau harus ditetapkan sebagai primary key. Cuman ada cara dalam pemilihan primary key itu didasari ya, harus didasari dari beberapa pertimbangan. Yang pertama nih, ada teman-teman harus mempertimbangkan key ya, key yang akan dijadikan primary key itu harus lebih sering atau lebih natural ya untuk dijadikan sebagai bahan acuannya. Kemudian key tersebut harus lebih ringkas. Nah, yang ketiga, jaminan keunikan key-nya itu harus jauh lebih baik dibandingkan atribut lainnya. Nah, kenapa kita tetapkan dalam tabel mahasiswa itu NIM gitu kan? Karena posisinya NIM itu pasti sangat unik ya, seperti kayak identitas KTP, tidak mungkin ada yang sama ya. Nah, KTP pun bisa lahir karena adanya manusia, gitu kan? Nah, manusia itu pasti memiliki nama. Nah, sama seperti dalam tabel mahasiswa. NIM itu akan lahir jika memiliki mahasiswa. Ya, tidak mungkin NIM itu lahir tanpa memiliki mahasiswa. Tapi dalam kondisi tertentu bisa saja mahasiswanya sudah ada, NIM-nya belum ada. Dalam arti apa? Belum keluar. Mungkin teman-teman belum melakukan pembayaran administratif perkuliahan sehingga NIM teman-teman belum dicetak atau belum dikeluarkan. Nah, itu ya ada case-case tertentu gitu teman-teman. Nah, ada 6 jenis atribut nih ya. Tadi yang sudah sempat disinggung, ada atribut sederhana, ada atribut komposit ya teman-teman. Nah, atribut sederhana ya atau atribut atomik itu atribut yang tidak dapat dipilih lagi ya, tidak dapat dipilih lagi di atribut yang nggak boleh dipilih lagi, jadi cuma cukup sekali. Contoh pada tabel mahasiswa ya, atribut nama mahasiswa. Nah, itu atribut sederhana. Kemudian ada atribut komposit ya, atribut komposit itu atribut yang masih dapat diuraikan lagi, jadi dia masih bisa melakukan pecahan ya, masih bisa diurai. Masih bisa diurai menjadi sub-sub ya. Contohnya kalau misalkan alamat mahasiswa pada tabel mahasiswa, maka bisa diuraikan menjadi ada alamatnya sendiri dipisah, kemudian timbul ada nama kota, kemudian ada kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kode pos. Nah, atribut komposit ini teman-teman mungkin sering menemukan ketika teman-teman sedang melakukan registrasi dalam sebuah sistem ya. Baik sistem pemerintahan ataupun sistem apapun bentuknya kayak rumah sakit dan sebagainya, pasti teman-teman suka melihat ketika menginputkan kota gitu ya, nanti akan muncul beberapa tabel di bawahnya ya,
ketika teman-teman masukin Jawa Barat misalnya, atau masukkan Kalimantan, maka nanti di kolom-kolom selanjutnya akan keluar rekomendasi kota provinsi gitu ya. Atau teman-teman klik saja pertama kode posnya misalnya, silahkan input kode pos, teman-teman input kode pos, maka nanti di bawahnya akan langsung muncul kota, kelurahan, kecamatan dan sebagainya secara otomatis. Nah, hal itu berarti menandakan penggunaan sistem yang ada pada sistem yang teman-teman sedang lakukan operasi, berarti dia menggunakan salah satu dari golongan atribut komposit. Tuh, itu udah sangat terlihat, bisa dilihat secara jelas gitu ya dalam fakta nyatanya. Kemudian penerapan kedua jenis golongan ya dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan ya. Jika di kemudian hari tidak terdapat aktivitas pengolahan data terhadap sub-sub atributnya secara khusus, maka atribut komposit dapat didekomposisi menjadi atribut sederhana. Dari yang atribut banyak diuraikan bisa menjadi dekomposisi, yaitu dekomposisi itu istilahnya dia memecah suatu tabel menjadi tabel-tabel lagi, tapi tabel-tabel yang lebih kecil sehingga mendapatkan skema yang tidak mengandung anomali. Nah, anomali tadi itu yang seperti yang sudah jelaskan, dia tidak akan melakukan menghilangkan data ya ketika kita menghapus satu data tapi tidak terpengaruh dengan data yang lainnya ya pada sebuah tabel. Nah, jadi itu istilah dari dekomposisi. Nah, contoh kasus yang pertama, misalkan teman-teman melakukan aktivitas pengelompokan data mahasiswa berdasarkan nama kotanya, ya, tempat lahirnya, tempat tinggalnya. Maka teman-teman harus membentuk atribut baru, namanya atribut nama kota, ya, nama kota dan tempat tinggal. Nah, kedua atribut ini itu bisa dipisahkan secara tegas dari alamat mahasiswa, jadi diturunkan langsung. Nah, nanti kita akan tampilkan contohnya. Nah, ini contohnya. Tabel mahasiswa yang kita miliki sebelumnya kan hanya NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Nah, kemudian kita akan melakukan komposit, ya. Kita akan melakukan komposit dari tabel ini menjadi tabel komposit, ya, atribut komposit. Maka nanti dari alamat ini, ya, dari alamat ini itu kita turunkan, kita uraikan menjadi tabel, satu tabel, ya, ibaratnya mungkin bisa dibilang tabel pembantu gitu ya, atau tabel detail, ya, tabel detail alamat misalnya. Nah, itu yang isinya ada alamat mahasiswanya sendiri, jadi dipisah nih dari alamat ini, ya, tidak dijadikan seperti ini, kita pisah langsungnya, ada alamatnya, kemudian kotanya kita turunkan menjadi atribut kota, lalu kemudian ditambahkan kode posnya, ya, kode posnya. Nah, ini kode posnya saya masih copy paste nih bikinnya, dengan yang tanggal lahir ini harusnya misalnya kode posnya 4113 yang berupa angka lah ya, bukan berupa karakter gini ya, berupa angka. Nah, kemudian contoh kasus dengan atribut komposit yang didekomposisi, ya, menjadi atribut sederhana. Ini kan dari tabel awal kemudian dibuatkan tabel baru. Tetapi dalam case-case tertentu, jika kita tidak memerlukan pengolahan dalam sub-sub atribut ini, ya, maka kita bisa saja langsung gabungkan, ya, dari atribut komposit ini dirubah menjadi ke atribut sederhana. Berarti dimasukin saja, misalkan kita anggap ya, kita ambil si kotanya aja, berarti kita masukin turunan dari alamat mahasiswanya, kita masukin nama kota, ya. Nah, jadi bisa saja seperti ini. Jadi tergantung kondisi-kondisi nanti ke depannya jika teman-teman merancang sebuah tabel data. Makanya teman-teman dalam proses merancang sebuah basis data, teman-teman harus mampu melakukan analisis yang sangat kuat dan mendalam. Sehingga apa? Jangan sampai teman-teman setelah merancang basis data, ya, tapi di kemudian hari ada case-case yang harus melakukan pengolahan di atribut komposit. Tentunya sulit karena teman-teman sudah membuat atribut ini menjadi atribut sederhana, ya, yang seharusnya komposit itu ada, tapi karena teman-teman lupa akan kaidah-kaidah seperti ini, teman-teman langsung gabung aja, yang penting datanya itu bisa diakses, ya, ketika suatu case pengolahan lalu tidak bisa diakses. Nah, itulah akan menjadi kerugian sangat besar. Nanti ujung-ujungnya pasti teman-teman akan melakukan pembedahan atau rekonstruksi ulang dalam pembuatan skema basis datanya lagi. Nah, itu kan pasti membutuhkan biaya lagi gitu.
Ya, jadi itu harus diperhatikan. Nah, kemudian jenis golongan selanjutnya ada yang atribut bernilai tunggal ya atau single valued attribute. Nah, jadi gimana? Jadi atribut yang memiliki paling banyak ya satu nilai untuk setiap baris datanya. Jadi nggak boleh ada dua nilai. Contohnya pada tabel mahasiswa itu ada 4 atribut ya. Nah, yang menjadi atribut tunggal itu diantaranya 4 atribut tadi. Nah, kalau misalnya ada case di mana mahasiswa tersebut memiliki 2 tempat tinggal yang berbeda, misalnya dia punya 2 bapak atau 2 ibu, ya kan, atau dia sudah menjadi orang yang berkecukupan karena ekonomi bekerja, dia punya 2 rumah. Berarti kan dia punya 2 alamat tempat tinggal. Ya. Maka itu tidak boleh diisi kedua-duanya, harus dipilih salah satu karena itulah sifatnya atribut bernilai tunggal. Tetapi ada juga atribut yang bernilai banyak ya atau multivarian bisa dibilang itu ya, multi value atribut ya. Multi value atribut itu atribut yang bisa diisi satu atau lebih dari beberapa nilai. Contohnya tadi ya seperti alamat ya, ataupun kita buat tabel baru ya, bukan tabel baru, sorry. Kita buat kolom baru atau atribut baru namanya atribut hobi misalnya. Nah, pastikan satu mahasiswa itu ketika mengisi kolom hobi gitu ya, dia bisa mengisi lebih minimal 1 ataupun lebih dari banyak hobi, atau dia memang tidak memiliki hobi sama sekali. Nah, itu bisa diisi menggunakan atribut bernilai banyak. Nah, kemudian ada atribut yang harus bernilai ya, jadi nggak boleh kosong. Tapi juga ada atribut yang boleh bernilai kosong. Nah, itu istilahnya ada mandatory attribute dan juga ada non mandatory attribute. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan mandatory attribute? Jadi itu suatu atribut ya, suatu atribut yang nilainya harus berisi data, tidak boleh kosong. Contohnya, ketika teman-teman melakukan pengisian data pada tabel mahasiswa ya, misalnya pada NIM dan mahasiswa, itu digolongkan sebagai mandatory attribute. Karena apa? Jika pada tabel mahasiswa itu NIM ya, NIM dan namanya ingin disimpan ke dalam tabel penyimpanan ya, maka atribut tersebut harus diisi dan tidak boleh bernilai kosong ya. Tapi kalau misalkan teman-teman memberikan suatu ketetapan di tabel mahasiswa itu ada yang boleh diisi nul ya, yang diisi nul itu berarti bisa dilakukan penyimpanan. Nah, kemudian apa nilai nul itu atau non mandatory? Jadi atribut yang nilainya boleh dikosongkan ya, boleh dikosongkan. Seperti melakukan ketik hanya spasi saja atau didiamkan saja ya. Dikosongkan tapi didiamkan, tidak ada nilai apapun. Ya. Jadi tidak memperlihatkan makna arti yang apa-apa. Nah, kemudian contohnya itu bisa ditinjau melakukan 2 segi ya. Dari segi maknanya maupun dari segi representasi dari fisik. Nah, sebagai contoh, ketika teman-teman menetapkan suatu tabel yang atributnya boleh tidak diisi ya, atau boleh dikosongkan. Nah, jadi misalnya ketika teman-teman melakukan penginputan tapi diisinya hanya spasi. Nah, spasi itu kan pasti nanti hasil outputnya sama ya, nggak ada isinya gitu kan. Tetapi secara maknanya ya, secara makna ataupun secara segi makna, spasi itu kan sudah bernilai, yaitu nilainya spasi gitu kan. Tapi berbeda jika pengisiannya dikosongkan, benar-benar nul ya, benar-benar nul dalam arti teman-teman tidak melakukan penginputan dari sebuah keyboard atau mouse misalnya, yang tidak melakukan ada perubahan nilai ya dalam perekaman datanya. Nah, itu berarti benar-benar kosong, tidak bernilai sama sekali gitu ya. Nah, dari segi fisiknya apa? Kalau spasi itu dari tabel ASCII ya, ASCII gitu ya. Spasi itu merupakan ekuivalen karakter 32 pada sebuah tabel. Tetapi kalau nul, benar-benar nul, kosong, tidak ada isi baik spasi ataupun panah ke bawah yang diketikkan dalam keyboard gitu ya, itu pasti karakternya 0. Jadi hampir sama. Outputnya hampir sama, tidak memiliki tidak memperlihatkan hasil yang apa-apa, tetapi secara perhitungan di dalam komputer itu dia bernilai spasi. Nah, spasi itu nilainya memiliki karakter ke-32 dalam tabel ASCII itu, teman-teman. Nah, kita bisa lihat antara penggunaan spasi dan juga penggunaan nul ya.
Kalau outputnya hampir sama, ya dia sama-sama kosong. Tadi kita lihat dari segi makna dan juga segi representasi fisiknya. Kalau segi makna berarti dia bisa saja diisikan menggunakan ketikan spasi atau karakter titik mungkin yang bisa sebagian orang bisa melihat kalau misalkan jeli dalam melihat suatu tampilan data, misalkan isinya titik gitu kan, atau isinya cuman hanya koma gitu. Atau spasi, ya kalau spasi pasti tidak akan terlihat gitu ya, tapi secara di background proses komputer itu dia menyatakan di dalam tabel SCI dia karakter ketiga dua spasi teh gitu. Tapi ada juga yang bernilai 0, jadi memang tidak memiliki suatu nilai apa-apa. Kita lihat di hobi dia benar-benar tidak memiliki hobi sama sekali gitu ya. Itu tapi kalau di alamat dan tanggal lahir gitu kan pasti dia memiliki alamat ya, alamat tempat tinggal, tapi dia masih ragu dia teh mau ngisi yang mana nih alamatnya karena dia punya 2 alamat. Akhirnya dia kosongkan dulu untuk sementara waktu gitu sebelum dia menetapkan saya mengisi alamat rumah yang A misalnya gitu. Nah, kemudian ada jenis atribut turunan ya. Nah, atribut turunan ini yaitu yang nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut yang lainnya ya, yang berhubungan dari satu atribut ke atribut yang lainnya ya. Contohnya atribut umur ya. Atribut umur itu ya dihasilkan dari pengolahan tanggal lahir ya. Bisa dibilang sih hampir sama persis dengan atribut komposit tadi, ada turunannya. Cuman kan kalau atribut turunan itu dia bebas ya, bebas dalam makna kayak kota, provinsi, walaupun dalam konteksnya sama satu alamat. Tetapi kalau misalkan kayak umur gitu ya, umur kan hanya bisa dihasilkan dari pengolahan tanggal lahir aja, nggak bisa dari apa-apa. Apa bisa diolah dari alamat? Menimbulkan atribut baru kan nggak? Kalau umur mah hanya dari tanggal lahir ya, bisa dilakukan hasil. Kita bisa ngitung umur orang tersebut dari apa? Pasti kan dari tanggal lahir dikurangi dengan tahun sekarang gitu kan. Jadi bisa disebut dari pengolahan gitu. Nah, kita masuk ke domain dan tipe data. Ya. Jadi tipe data ini pada setiap kolom itu pasti diperlukan ya untuk penentuan struktur tabel ya. Penetapan tipe data ini ya itu berimplikasi pada adanya batasan nilai yang memungkinkan disimpan atau diisikan dalam setiap kolom tentunya. Nah, jika ditetapkan tipe data integer ya seperti pada tabel mahasiswa dalam atribut NIM itu kan kita tetapkan sebagai integer, maka hanya bisa diisi oleh bilangan bulat saja, tidak bisa diisi oleh string misalkan ya, oleh huruf gitu nggak bisa. Ataupun dalam tabel mata kuliah yang ada atribut SKS kan hanya bisa diisi oleh integer aja gitu, nggak mungkin ada SKS ABC kan nggak mungkin, pasti SKS itu hanya 1, 2, 3 sampai dengan 4 biasanya. Kemudian ada timbul istilah domain. Jadi secara umum ya, domain itu memiliki kesamaan dengan fungsi tipe datanya. Akan tetapi kalau tipe data itu kan merujuk pada kemampuan menyimpannya ya, menyimpan ataupun melihat tanpa kita melihat atau mempertimbangkan mengenai layak ataupun tidak layak tipe data yang akan digunakan ya. Nah, kalau domain ini itu lebih menekankan kepada batasan nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut itu dilihat dari kenyataan yang ada. Nah, jadi kalau dalam konteks domain itu misalnya kayak contoh NIM ya, contoh NIM. Maka akan timbul kan kenapa sih NIM harus diisi integer? Kenapa nggak diisi dengan string atau kenapa nggak diisi dengan karakter gitu kan? Atau tipe data lainnya. Nah, dari penetapan tipe data itu bisa saja berubah berdasarkan kondisi dan kenyataan. Kalau misalkan teman-teman merancang tabel mahasiswanya itu ada sifatnya NIM itu menggunakan campuran antara angka dan karakter, maka bisa saja dirubah ya, nggak mesti harus semerta-merta integer semuanya, nggak perlu, kan bisa dilihat dari kenyataan yang ada. Karena penekanan domain itu kita harus bisa melihat layak atau tidak layaknya data tersebut ketika digunakan, tetapi berdasarkan dari kenyataan yang ada. Kita masuk ke pembahasan ketergantungan nih teman-teman. Nah, jadi ketergantungan itu ya merupakan konsep yang mendasar ya, yang mendasari adanya normalisasi ya. Jadi ketergantungan itu menjelaskan hubungan antar atribut ya, antar atribut atau secara khusus menjelaskan nilai suatu nilai atribut yang menentukan nilai atribut lainnya ya.
ada beberapa ketergantungan nih. Ada ketergantungan fungsional, ada ketergantungan fungsional secara penuh, ada ketergantungan transitif, dan juga ada ketergantungan secara total gitu ya. Nah, kita akan bahas nih. Kita akan melihat dari beberapa ketergantungan ini. Pertama, kita akan masuk ke ketergantungan fungsionalnya. Jadi ketergantungan fungsional itu ya menggambarkan hubungan atribut dalam sebuah tabel ya, yang suatu atribut itu dikatakan bernilai ketergantungan secara fungsional dengan tabel lain itu ya jika menggunakan nilai atribut tersebut untuk menentukan nilai atribut yang lainnya. Nah, kita bisa lihat simbolnya itu dia menggunakan panah ya, seperti ketika kita belajar algoritma pemrograman. Tapi kan kalau panahnya terbalik ke arah kiri misalnya, itu menyatakan kita mengisi variabel ke dalam variabel lain. Nah, tapi kalau misalkan dalam relasi ini ya, kita sedikit lebar dulu nih. Kita sedikit lebar dulu. Jadi seperti kita lihat ada contohnya di sini ada notasi A dan notasi B. Yang dimana artinya ya pada sebuah tabel ini si A itu secara fungsionalnya menentukan si B atau si B menentukan si A ya. Secara kita lihat konsepnya ya, notasinya. Jadi jika dan hanya jika ya dua atau baris data dengan nilai yang sama, maka nilai B juga akan sama. Nah, jadi bahasanya seperti antara NIM dan mahasiswa ya, dan juga mahasiswa dan NIM. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian atau bisa analogikan sebagai panah kemudian dicoret gitu ya. Panah dicoret gitu. Nah, itu merupakan fungsional yang sebaliknya gitu ya. Jadi dia tidak tergantung gitu, tidak tergantung seperti contohnya mata kuliah dan NIM ya. Atribut NIM itu tidak tergantung pada atribut mata kuliah. Faktanya setiap mata kuliah pasti ya, setiap mata kuliah yang sama itu pasti akan menghasilkan NIM yang berbeda. Contohnya seperti ini aja contohnya. Mata kuliah perancangan basis data. Di dalamnya ada banyak teman-teman yang tergabung dalam kelas ini. Nah, itu merupakan dia tidak saling terkait ya, tidak ketergantungan antara A dan B-nya. Itu. Tetapi teman-teman akan ketergantungan dengan NIM. Kalau tidak ada NIM, maka teman-teman tidak dinyatakan sebagai mahasiswa aktif. Bahasanya seperti itu atau belum terdaftar. Nah, selanjutnya adalah di sini ada ketergantungan fungsional penuh, yang dimana suatu atribut B mempunyai ketergantungan fungsional terhadap jika si nilai B ini atau atribut B ini mempunyai ketergantungan fungsional terhadap A. Kemudian B tidak memiliki ketergantungan terhadap bagian dari A. Contohnya ya seperti yang tadi fungsional ketergantungan fungsional. A ketergantungan dengan B ya, A tergantungan dengan B. Nah, seperti contohnya pembeli dan kota ya. Nah, ada lagi pembeli barang dan kota tentunya. Nah, kita akan lihat kota memiliki dependensi fungsional terhadap pembeli kota. Jadi tentunya ketika ada kota pasti di situ ada pembelinya ya. Jadi pembelinya itu berasal dari kota apa gitu ya. Nah, kemudian tapi kota mempunyai dependensi fungsional sepenuhnya terhadap pembeli bukan barang. Jadi di situ kan ada pembeli dan barang. Tetapi sebenarnya kota itu hanya memiliki sepenuhnya terhadap pembelinya aja, bukan ke barangnya, karena kan barangnya itu dia pasti banyak ya, satu pembeli pasti bisa memiliki banyak barang ya, atau istilahnya banyak barang bisa dibeli oleh banyak pemberi gitu ya. Nah, kita masuk ke ketergantungan transitif. Nah, muncullah atribut C, kalau bisa dibilang bahasanya atribut pembantu gitu ya, untuk menghubungkan. Jadi nanti si B-nya ini sebagai penghubung tentunya. Jadi atribut C ini memiliki dependensi ya terhadap A apabila B-nya tergantung pada A-nya dulu ya, dan Z tergantung pada B ya. Nah, ini harusnya C bukan Z. Nah, terus notasi A, B, C. Nih, kita bisa lihat ya seperti di dalam tabel pembelian ini ya, tabel pembelian yang dimana kita bisa lihat ya nomor pembelian ya. Ini nih nomor pembelian ya, ataupun atribut pembelian ya, atribut nomor pembelian itu dia merupakan ketergantungan terhadap kode kota di sini ya.
dipanahkan ke sini ya. Nah, kemudian si kode kota dia ketergantungan terhadap kotanya ya. Jadi ada suatu organisasi bisnis ya, misalkan usaha, dia membuat satu tabel kode kotanya itu kalau Jakarta 1, Bandung 3, Surabaya 2 misalnya. Jadi supaya mudah gitu ya, dia melakukan kode kota. Kemudian ya, di sini kita lihat ada atribut nomor pembelian, dia juga masuk ke dalam kota ya. Jadi kita bisa lihat A, B, C di sini ya, notasinya A, B, C. Berarti ini bisa dibilang A, B, C-nya itu dari ini ke sini. Jadi bisa menghubungkan antara A ke C ya, karena dia sifatnya ada si B ini sebagai perantara gitu ya. Itu merupakan ketergantungan transitif gitu. Nah, kita lihat ketergantungan total nih teman-teman. Nah, ketergantungan total itu suatu atribut B mempunyai ketergantungan total pada atribut A jika ya, persyaratannya ini, jika B memiliki ketergantungan fungsi terhadap A memiliki ketergantungan fungsi terhadap B ya. Jadi saling ketergantungan tapi secara fungsinya. Contoh di tabel pegawai ya, ada NIP, nama tempat tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga alamat lahirnya mungkin ya, atau alamat tinggalnya. Nah, kita lihat notasinya. NIP itu memiliki ketergantungan terhadap nama ya. Nama juga memiliki ketergantungan terhadap NIP. Nah, jadi hampir sama seperti fungsional yang sebelumnya ya. Cuman di sini kita masuk dalam konteks ketergantungan total. Yang membedakan ya dari bentuk simbolnya gitu. Nah, jadi sebuah tabel itu bisa dikatakan efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria. Pertama, jika adanya dekomposisi atau penguraian dalam sebuah tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau tidak terjadi lossless join decomposition ya. Artinya sebuah tabel ya yang sudah diuraikan itu menjadi tabel-tabel baru tentunya itu harus bisa menghasilkan nilai tabel seperti semula ya, yang sama persis, nggak boleh ada perbedaan ya ketika di dekomposisi gitu. Kemudian terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Kemudian tidak melanggar kaidah BCNF ya, atau Boyce Code Normal Form ya. Jika ketiga kriteria ini tidak dapat terpenuhi dalam proses normalisasi misalkan gitu ya, maka tabel ini ya, yang terpenting tabel ini tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga atau 3RD normal form, 3NF ya sebutannya. Jadi jika kriteria yang tadi ini, jika dekomposisi, terpelihara ya, atau tidak melanggar Boyce gitu ya. Nah, jika 3 unsur ini tidak terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk dari 3NF. Intinya ke situ. Nah, kita akan masuk masalah normalisasi bentuknya 1NF. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya di tabel. Nih kan tabel kuliah ya. Ini sebenarnya bisa dibilang tabel jadwal gitu ya. Mungkin tabel jadwal di sini teh. Nah, tabel jadwal ini itu ada di situ ada atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, waktu ya. Tempatnya itu buat ruangan perkuliahannya, kemudian ada nama dosennya. Nah, di sini ada atribut yang berisi ganda nih, banyak ya. Berisi multivariat value tadi gitu ya. Nah, maka ya dalam tabel ini tuh tidak terpenuhi ya, 1NF tidak terpenuhi. Maka harus kita pecah ya, kita pecah dalam bentuk komposit tadi istilahnya ya, untuk menjadi 1NF tadi ya di dalam atribut waktu nih ya. Jadi 1NF ini ya itu di dalam waktu itu memiliki banyak nilai ya, yang tadi saya bilang ya, multivariate atribut atau atribut komposit atau kombinasi kedua-duanya lah ya dalam suatu domain data. Terus data dibentuk dalam satu record demi record dan nilai field
ya adalah atomic value. Kemudian tidak ada set atribut berulang atau bernilai ganda. Nah, itu kita lihat turunannya gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ada yang hilang kan antara tabel ini. Yang hilang apa? Waktu. Ya, yang hilang waktu dan tempat. Karena sejatinya ya, waktu dan tempat ini bisa kita pecah ya. Bisa kita pecah. Karena dia berisi multivariate atribut atau si composite atribut gitu ya. Karena di situ dilakukan penginputan secara dua. Ya, kita akan lihat di sini hilang ya, kita hilangkan ya dalam proses untuk pernormalisasikan satu NF-nya, kita hilangkan. Kemudian kita buat satu NF-nya ya, satu NF-nya kita buat. Kode matkulnya tetap kita tarik sebagai identitas untuk penjadwalan tadi. Nah, waktunya kita pecah menjadi 2 row ya, 2 data ya. 2 row, 2 baris data. Kita pecah. Karena tadi di hari Senin itu ada 2 jadwal ya untuk mata kuliah dengan kode mata kuliah 1110. Berarti kita lihat 1110 itu apa? Struktur data. Nah, struktur data ini dia memiliki 2 jadwal, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Di ruangan apa? Di ruangan A. Nah, kita lihat lagi. Di hari Selasa itu hanya 3310. Kita lihat. Nah, 310. Berarti perkumpulan basis data, dia di situ dijadwalkan 2 kan, Selasa dan Jumat. Terus di ruangan B. Ya, berarti di basis data ini hari Selasa di ruangan B, Jumat di ruangan B. Gitu kan, intinya ke sana gitu kan yang membuat datanya. Berarti kita pecah di sini. 310 basis data di hari Selasa ruangan B, di hari Jumat ruangan B. Kemudian bahasa Indonesia KU123 itu hanya hari Rebo. Ya, di ruangan A ya sudah diisi A. Nah, ini merupakan bentuk dari 1NF ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan satu kasus tabel yang rumit ya, yang abnormal gitu ya, atau bukan abnormal, anormal ataupun tidak normal, maka teman-teman harus melakukan normalisasi data tipe 1 dulu ya, tahap 1 dulu ya. Nah, setelah itu kita masuk lagi nih ke dalam normalisasi kedua ya. Nah, normalisasi kedua itu ya merupakan bentuk normal 2NF yang terpenuhi dalam sebuah tabel jika 1NF-nya sudah terbentuk. Jadi 2NF ini bisa dilakukan kalau tabel 1NF-nya sudah ada ya. Kemudian di dalam tabel itu tidak ada redundansi lagi atau pengulangan data dan null value ya, atau tidak boleh, atau ada yang kosong ataupun tidak tidak boleh kosong. Jadi harus sudah isi ya, nggak boleh ada yang dikosongin syaratnya. Kemudian field fit yang bukan primary key adalah full functional dependency ya, atau ketergantungan penuh pada si PK-nya. Nah, normalisasi 2NF ini setiap atribut ya bukan kunci bergantung pada primary key ya, sehingga tidak ada atribut ya bukan key yang tergantung pada sebagian parsial atau primary key. Kita lihat nanti contohnya. Nih, kita lihat ya. Di sini ada tabel pembelian ya. Ya, ada tabel kirim. 1NF sudah jadi ya, sudah dibentuk tuh. Ada P01 ya, Jakartanya ada 3, berarti nomor pembelian 1 itu yaitu di kota Jakarta ya, kodenya juga sudah disebutkan secara 3 kali di dalam baris datanya. Kemudian juga ada nomor barangnya, barang yang dibeli maksudnya yang sebelum dikirim, kemudian jumlahnya berapa ya. Ini sudah dalam bentuk 1NF nih. Kita lihat kan dalam 2NF-nya kita pisah, kita analogikan sebagai pemasok 1 ya. Kita analogikan sebagai pemasok 1 yang isinya, yang isi atributnya hanya nomor pembelian, kode kota, dan juga nama kotanya. Nah, pemasok 2 itu ada nomor pembelian, tentunya dia super key ya, super key tadi atau primary key. Nah, kemudian ada nomor barang. Jadi supaya kita tahu nih, si barang ini dengan jumlah sekian itu mau dikirim ke kota yang mana. Itu. Jadi harus dibawa primary key-nya dulu ya, diambil. Yang diambil hanya primary key-nya, bukan kode kota ataupun kota, nama kotanya. Jadi cukup primary key-nya aja. Itu. Nah, kita melakukan
tahap normalisasi ke 3NF. Nah, 3NF ini ya bisa terpenuhi jika bentuk 2NF-nya sudah dilakukan. Ya. Jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya atau tergantungan transitif, maka contohnya kita bisa lihat pada tabel mahasiswa yang sudah memenuhi unsur 2NF tetapi belum memenuhi unsur 3NF. Nah, kita lihat ada NIM, nama mahasiswa, jalan, kota, provinsi, dan kode pos ya. Nah, ini dia konsepnya dalam bentuk atribut yang sudah didekomposisi ya, ingat ya, yang sudah dikomposisi. Maka sehingga keluar tuh jalan sudah dibedakan, kota sudah dibedakan, provinsi dan kode pos juga sudah dibedakan, tetapi dalam satu tabel. Dia tidak bisa dalam dua tabel karena sudah dilakukan dekomposisi sebelumnya. Nah, kita lihat sudah dalam bentuk 2NF. Kita bisa lihat dari mana 2NF. Contoh, itu ada Ali Akbar ya, ada Ali Akbar. Dia alamatnya sama ya, dia Ali Akbar, dia memiliki dua alamat yang berbeda ya, dua kota juga yang berbeda, satu provinsi dan dua kode pos yang berbeda. Itu sudah dilakukan 2NF tuh si Ali Akbar ya. Ali Akbar ini berarti dia tinggal di dua alamat yang berbeda. Nah, kemudian karena masih terdapat non atribut primary key yakni kota dan provinsi. Nah, ini kota dan provinsi berikut kode posnya gitu ya. Dia belum memiliki primary key ya, karena primary key dalam tabel mahasiswa ini masih dipegang alih oleh NIM ya. Nah, yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non key primary key yang lainnya yaitu kode pos. Nah, anotasinya kode pos ya itu pasti ketergantungan terhadap kota dan provinsi. Ya. Sehingga tabel tersebut perlu dilakukan dekomposisi lagi. Yang sebelumnya sudah dekomposisikan lagi ya menjadi urian yang berbeda. Di tabel mahasiswanya hanya ada atribut nama ya, NIM nama, jalan dan juga kode pos. Nah, di dalam tabel kode pos itu ada atribut kode posnya sendiri, provinsi dan juga kota. Jadi di dalam mahasiswa kita ambil key-nya kode pos dimasukin ke dalam tabel mahasiswanya. Itu sehingga dalam proses pengolahannya itu bisa saling keterkaitan. Tetapi jika kita akan menghapus kode pos yang ada di mahasiswa, maka kode pos yang ada di tabel kode pos yang ada di dalam tabel kode posnya tidak akan hilang. Yang hanya hilang hanya di tabel mahasiswanya aja. Nah, itu harus sifat dari menghindari anomali tadi ya. Ketika menghapus satu tabel, yang tabel ini tidak ikut terhapus gitu. Untuk normalisasi ini memang sedikit rumit teman-teman, istilah-istilahnya dan tata caranya, tapi saya harap teman-teman bisa memaknai, bisa mengerti ya secara baik, ataupun nanti kita akan coba mempraktekkan agar teman-teman paham dalam penerapan 3NF ya, dari 1NF, 2NF, 3NF. Nah, kita akan bentuk, kita akan lihat dulu ya BCNF-nya, kan tadi kan harus memenuhi unsur BCNF ya gitu ya, tadi ada syaratnya gitu. Nah, bentuk BCNF itu terpenuhi dalam sebuah tabel jika setiap functional dependence atau ketergantungan fungsional terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk ya X dan Y, maka X adalah super key-nya gitu. Nah, tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan fungsional yang ada sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dekomposisi yang lainnya. Setiap tabel dalam BCNF merupakan 3NF. Jadi, ketika teman-teman sudah selesai melakukan 3NF, maka secara otomatis 3NF-nya itu sudah merupakan bentuk dari BCNF-nya itu sendiri ya. Akan tetapi 3NF belum termasuk dari BCNF ya. Setiap tabel dalam BCNF sudah merupakan 3NF. Tetapi dalam 3NF belum tentu termasuk dalam BCNF. Perbedaannya apa? Dari fungsional dependensi X dan A, BCNF tidak memperbolehkan A sebagian bagian dari primary key yang digunakan. Nah, ini contoh 4NF ya. Jadi 4NF itu bentuk normatif itu terpenuhi dalam sebuah tabel jika memenuhi bentuk BCNF. Jadi ketika sudah tahap 3 ya, tahap 3 itu atribut-atributnya itu sudah termasuk dari BCNF
gitu ya. Tetapi dari 3NF itu belum tentu semuanya termasuk dalam BCNF. Jadi memang ada istilah yang membagongkan lah, membingungkan lah istilah antara BCNF dan juga 3NF itu ya. Jadi emang sedikit rumit. Saya juga masih apa ya? Masih mencari analogi sederhananya gitu sampai sekarang untuk bisa memberikan pemahaman yang sangat mudah terhadap teman-teman. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti setelah mengulas materinya ini secara berulang ya. Kemudian tabel yang ada di 4NF ini ya tidak boleh memiliki lebih dari satu multivarian atribut. Jadi di dalam 4NF ini kayak tadi ya di 3NF kan sudah dipecah ya. Kayak nama Ali gitu kan, Ali ada lagi di kolomnya nama Ali. Tapi kalau udah 4NF itu cuma diambilnya Ali doang, satu, nggak boleh dua. Walaupun si Alinya ada tinggal di dua alamat yang berbeda, tapi bilang deh ke si Ali, Li udah input satu aja jangan dua-duanya. Walaupun di input dua-duanya bisa, tapi ketika sudah menggunakan 4NF kita harus menetapkan, Li gue mohon lu input cuma satu aja. Maupun lu punya rumah 3, isinya cuma rumah satu udah gitu. Itu udah di 4NF ya. Nah, untuk setiap multivarian ya juga harus memiliki functional dependence-nya. Nah, ini contoh 4NF-nya. Kita lihat. Di sini ada tabel nih, tabel pekerja ya mungkin ya. Jadi, setiap pekerja dapat bekerja lebih dari satu project ya. Lebih dari satu project dan dapat memiliki lebih dari satu skill tentunya. Nah, untuk kasus tabel seperti ini itu harus dikomposisi. Dekomposisinya menjadi dua ya. Tabel yang isinya itu pekerja dan juga projectnya ya. Karena kan tadi ya satu pekerja dia lebih dari satu project mengerjakannya. Terus satu pekerja juga dapat memiliki lebih banyak skill, berarti buat lagi tabel kedua ya. Pekerja dan juga skill. Jadi nanti misalnya contoh Jim misalkan. Jim dia dapat project 11 12, 13, 14, 15 itu di kolom projectnya misalkan di tabel project. Kemudian di tabel skill si Jim dia memiliki skill bisa aja dia memiliki skill Jim program, Jim design, Jim analis gitu ya, itu bisa aja. Kemudian 5NF yaitu 5NF terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossless decomposition. Jadi tabel-tabel lebih kecil. Jika bentuk keempat sebelumnya dibentuk berdasarkan functional dependence, ya maka di kelima ini itu dibentuk berdasarkan konsep join, ya, yakni apabila sebuah tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel yang lebih kecil harus bisa digabungkan lagi, ya. Atau di join untuk membentuk tabel yang semula. Jadi tabel yang sudah terpecah itu harus bisa di join, digabungkan ya menggunakan suatu relasi bahasanya ya, hubung untuk membuat suatu tabel seperti bentuk semula itu. Nah, ini kita lihat contohnya udah 5NF nih. Ini ada faktur pembelian. Nah, dalam faktur pembelian ini kan sebenarnya dari beberapa tabel tapi mereka bisa dicetak dalam satu lembar. Lihat PT Sehat Jaya Jalan Depok Timur nomor 69, kotanya Semarang. Di situ ada kode supplier ya, G01. Nama suppliernya ada Merdeka Jaya. Kemudian ada tanggal ya, ada tanggal transaksinya ya. Itu tanggal 7/2/2001 ya, ada nomor fakturnya. Nah, di situ ada kode barang, nama obat, kuantiti, harga, jumlah ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Itu sudah menjadi 5NF. Pastikan sudah ada pemecahan ya, pemecahan sebelumnya yang kemudian didekomposisi, yang dekomposisinya itu bisa dihubungkan ya, bisa dihubungkan menjadi bentuk tabel yang semula sehingga proses dalam manipulasi data ya menggunakan DDL itu ya, data manipulasi itu bisa dihasilkan pengolahan data yang membentuk suatu informasi. Nah, ini sudah bentuk dari sudah bentuk dari 5NF gitu teman-teman. Nah, sampai di sini alhamdulillah selesai. Ya, alhamdulillah selesai untuk materi normalisasi data. Nah, saya ada oleh-oleh, teman-teman, saya ada oleh-oleh. Oleh-oleh buat latihan ya, buat latihan teman-teman.
Bentar, saya posting dulu. Nggak banyak kok, cuman 2 soal saja teman-teman, nggak banyak. Saya emang nggak pernah banyak-banyak ngasih tugas ya. Ada oleh-oleh ini waktunya juga cukup panjang, sampai dengan Jumat ya, Jumat 29 Oktober, berarti masuknya tetap di hari Sabtu ya. Karena Jumat 23 Oktober ya, jam 23.59, 1 detik, 1 menit lagi, 1 menit menjelang tanggal 30 ya. Ini saya tugaskan. Dah bisa dilihat sama-sama teman-teman. Nah, saya share dulu lah, saya kasih gambaran. Saya share. Salah. Dok. Nah, ini ya. Tugasnya hanya 2 soal. Jadi ini saya gabung ya, saya gabung menjadi 2 tugas sebenarnya. Jadi 2 tugas saya gabung. Tugas 1 dan tugas 2. Yang dimana tugas 1 itu membuat 10 pertanyaan ya, yang terkait dengan topik pembahasan dari materi 1 hingga materi sekarang ya, pertemuan sekarang. Juga disertakan dengan jawabannya. Itu semua unsur dari setiap materi harus ada di dalam setiap kali pertemuan ya, di dalam pertanyaan dan jawabannya. Kemudian kita lihat di sini ada satu tabel yang sifatnya tidak normal ya, yang masih acak-acakan atau anormal ya. Di sini ada nomor pembelian P1, P2, P3, ada kota 1, 3, 2, Jakarta, Bandung, Surabaya. Di sini ada nomornya juga sudah lengkap. Nah, dari tabel ini ya, teman-teman buat suatu rancangan ya basis data dengan menggunakan teknik normalisasi dari 1NF hingga 3NF. Ya, tidak perlu nyampe 34, cukup sampai 3NF. Kemudian gambarkan ketergantungan fungsionalnya ya. Jadi caranya itu gambarkan dulu ya ketergantungan fungsionalnya kayak tadi, misalkan menggunakan panah, misalkan dari nomor pembelian kemana gitu ya, sesuai dengan yang akan diturunkan menjadi 1NF, 2NF, 3 hingga 3NF, supaya teman-teman di sini bisa sedikit mengeksplor mengenai konsep normalisasi data ini ya. Jadi nggak cuma hanya dari pemaparan aja. So, ini latihan sederhana, teman-teman bisa kerjakan langsung saja. Buka filenya yang sudah diberikan pada setiap individu, dibuka, klik ini, kerjakan dari sini, langsung aja kerjakan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Halo? Halo Bang. Ya, gimana? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Belum ada Pak. Ya, siap. Siap, Didin, siap. Siap, Anda the best, Anda the best. Siap Mas Didi belum siap. Siap, pokoknya Mas, siap lah. Ntar saya sebelum akhiri saya coba absen dulu. Absen siakat secara live ya. Nah, harusnya 15 menit sih, 15 menit setelah perkuliahan sesuai dengan classroom ya. Class rules. Absen secara live kita kita lakukan 15 menit, tapi ini kita di akhir aja.
Bentar. Hmm, hmm, hmm. Belum datang. Ahmad Muhajir hadir. Buset, ada gogok tadi, kaget gua. Hadir ya. Hadir Pak, hadir Pak, hadir Pak. Asril Tito. Nggak ada. Hadir Pak, nggak hadir. Hah? Hadir nggak? Tidak hadir Pak. Oh, Tidak. Mas Didin hadir, Donius hadir, Fahmi hadir ya. Hadir, Pak. Indra mana Indra? Nggak ada Pak. Indra nggak ada. Rizky Akbar nggak ada ya? Rizky Akbar nggak ada. Nggak ada juga Pak. Oke, Rizky Akbar nggak ada. Alfa. Sabila Rusdan tadi udah konfirmasi ke saya, beliau izin. Umar Jafar nggak ada. Hadir, Pak. Oh, Hadir. dikira nggak ada. Oke, saya save ya. Saya kirim. Ya. Oke, sudah. Perkuliahan telah selesai. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillah. Kuliah hari ini selesai. Kuliah pengganti selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bisa bergabung dengan saya di hari ini perkuliahan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan bisa bermanfaat. Teman-teman bisa mudah difahami, dimengerti, dan juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan menjadi bekal di suatu saat nanti ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat selalu, dimudahkan segala bentuk aktivitas dan rezekinya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan saya tutup. Sampai ketemu di minggu selanjutnya ya. Bye bye. Baik Pak.